Carding itu adalah sebuah teknik di mana berbelanja online dengan tidak menggunakan identitas kartu kredit kita. Jadi kita menggunakan kartu kredit orang lain. Misalkan kita ingin berbelanja online shop, di sana kita nggak pakai ATM Ane tapi pakai ATM orang lain. Nah, gimana caranya? Caranya tentu saja sebuah ilegal, kita di sana mencuri sebuah data. Untuk lebih jelasnya carding itu apa, bisa dibaca sendiri. Nah, sebelum itu, sebelum kita memasuki belajar carding ini, yang kita ketahui adalah konsep-konsep dari carding. Ada dua teknik yang kita gunakan di sini. Yang pertama ada teknik dump, lalu teknik scam. Jadi Ane jelasin lagi. Dump, teknik dump ini sebuah pengeluaran data dari isi database. Misalkan kalau database nggak tahu juga, database adalah sebuah penyimpanan data yang terdapat pada web. Jadi ketika ada website seperti toko online, di sana pasti ada yang namanya database. Jadi di dalam database itu terdapat user-user yang terdaftar di sana. Jadi kita mengeluarkan isi data-datanya nanti. Yang kita ambil hanya emailnya saja, karena di saat kita sudah mengambil email, nanti kita akan sebar letter atau scamnya nanti. Untuk teknik scam sendiri, scam ini bisa dibilang seperti jebakan. Kalau kalian tahu web phishing, ya itu adalah teknik scam. Jadi kita menjebak target ke sebuah web yang kita sudah buat sebelumnya. Di sini sudah Ane ada beberapa konsep yang Ane model di Paint. Nah, kalau nanti kita akan melihat satu-satu dan Ane jelasin semuanya. Yang perlu kalian tahu kenapa Ane nggak bikin tutorial, karena satu, carding itu dosa goblok, yang dilakuin goblok. Lalu yang kedua, carding itu ilegal. Jadi kalau ya pokoknya ilegal, nggak halal. Yang ketiga, kalau Ane bikin tutorial carding, ntar ada polisi nonton, ntar gue yang keciduk goblok. Nah, jadi Ane bikinin konsep belajarnya sendiri, nanti kalian bisa praktekin sendiri. Tapi dalam dalam menggunakan teknik carding ini kita harus membutuhkan beberapa tools. Yang pertama nanti kita bahas saja tools-toolsnya. Yang pertama kita langsung di sini kita buatkan sebuah alur cerita biar menarik. Yang perlu kita ketahui, pertama ini hacker ya guys. Lalu kita harus mempunyai yang namanya cPanel. cPanel ini adalah sebuah kontrol panel di mana kita mengatur atau membuat website nantinya. Bisa lebih jelas seperti ini. Lalu yang kedua ada web scam, dimana kalau kita sudah mempunyai cPanel, kita harus membuat web scamnya ini. Web scam yang kita bahas adalah PayPal. Jadi PayPal ini adalah website seperti bank online kalau nggak salah sih. Biar lebih jelasnya bisa dilihat di sini PayPal itu apa. Nah, kalau sudah, kita kembali ke cPanel dulu. Dalam cPanel kita ada beberapa cPanel yang support scam dan tidak support scam. Jadi ketika kita kita beli cPanel, lalu kita pasang script seperti login PayPal, kita akan terdeteksi kalau web yang kita buat adalah web scam. Jadi kalau misalkan hanya web phishing seperti Facebook, terus lalu IG, lalu game-game online, itu nggak masalah. Tapi kalau web scam seperti PayPal yang beratasnamakan uang, itu pasti terdeteksi. Karena itu cPanel yang cocok untuk scam itu biasanya harganya agak tinggi, sekitar 100 ribuan ke atas. Lalu setelah kita bikin web scam, langsung kita
ngedam web, jadi kita harus ngehack website dulu. Biasanya yang digunakan adalah Door online shop. Yang teknik yang digunakan adalah SQLi. Di sana nanti di deskripsi ada Door online shopnya, bisa kalian cek sendiri. Lalu untuk ngehack atau ngedam SQL